إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwat sekalian, ini kajian terakhir ya sebelum libur ya. Jumat depan udah libur. Bismillah. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan antum akan pentingnya thalabul ilmi, karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan thalabul ilmi faridatun, masya Allah, ala kulli muslim, faridah. Kalau antum tidak semangat mencari ilmu, kif tulab antum? Dan kajian ini wajib karena antum ngaji di jam kerja. Jadi enggak ada alasan. Yang kita gaji Sahih Bukhari, minimal antum mendengarkan hadis satu, itu jauh lebih baik daripada antum bengong apalagi dengar musik sambil ngerokok. Iya kan? Kif? Sahihnya. Antum duduk di majlis ini, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, riyadul jannah. Alaysa kadzalika ya ikhwan? Dan ngaji ini dasarnya itu watawasau bil haqqi, enggak ada yang paling, tapi saling mengingatkan. Ya. Makanya tanpa pengecuali semua ngaji. Saya juga ngaji di sini, konteks saya itu ngaji di sini. Karena Masya Allah ada kesempatan dibacakan Sahih Al-Bukhari bisanad. Ada kesempatan minimal saya baca syarah 5 kitab ngaji. Jadi ketika anak berangkat ke sini, duduk di sini itu, saya niatnya itu belajar. Bukan mengajar, belajar. Dan Imam
Al-Bukhari atau Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah Al-Bardasbah ini menulis kitab ini 15 tahun. Karya yang spektakuler, karya yang tidak ringan. Kita disajikan satu hasanah ilmu yang padat, kebaikan yang melimpah, keberkahan yang mendalam. Minal awal ilal akhir. Ya. InsyaAllah nanti kita akan tambah semangat setelah ini liburan ya. Mau libur semua enggak nih? Atau enggak ada libur? Hah? Libur? Yang ambil libur enggak dikasih gaji 13 gitu aja. Yang enggak ngambil baru dikasih gitu ya. Setuju enggak? Oke. Ustaz Irfan, tanam au tastayqid anta? والله أنا رأيتك نائما دائما إلا عند الأكل. طيب اشرب وتأكل وتستيقظ إن شاء الله. طيب ikhwas sekalian, ini bab terkait dengan fa'in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Makna fakhallu sama dengan ayat setelahnya. Fa'in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Ini hakikat ukhuwah yang sejati. Ukhuwah karena la ilaha illallah, ukhuwah karena salat, ukhuwah karena zakah. Gak ada lagi. Ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi, yang hakiki ini di sini, Pak. Itulah makna dari firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Pak Mul, antum bawa buku enggak, Pak? Bawa. Lihat bukunya, jangan lihat punggung orang. Antum nengok kanan kiri. Atau ada bisnis antum. Nah, al-ukhuwah al-imaniyah ini sekarang hampir redup. Kalau seandainya masih ada, dirusak oleh dunia. Kita menjalin ukhuwah di IHBS ini aja masih ada benang kusut, masih ada keruh hati, masih belum care. Ya. Ya, soal Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Itu mesti ada ghil. Semua orang punya ghil. Makanya wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Makanya ikhwah, ketika saat Imran ibnu Talhah datang kepada Ali untuk ziarah sebagai bapaknya, karena bapaknya meninggal, penggantinya adalah Ali. Ketika Ali menyambutnya, menangis. Wahai anakku, semoga bapak aku dengan bapakmu termasuk firman Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa Ali itu tidak sedang bermusuhan dengan Tolhah. Ali juga tidak mencanangkan perang terbuka dengan Tolhah, terus kemudian Zubair, kemudian Aisyah, tidak. Teringat anaknya, teringat ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin.
Ya. Ghil ini yang membuat rusaknya ukhuwah. Apa itu? Ghil artinya? Ada yang tahu? 100.000. Ustaz Fauzi yang ngasih ya. Silakan. 100. Fadhal. Ayo, ada yang tahu al-ghil? Bismillah. Ada yang mengatakan al-adawata wal-baghdha wal-hasad. Al-ghil itu hubbud dunya wal-riasah wal-hasad. Itu ghil. Cinta dunia menimbulkan persaingan tidak sehat. Cinta riasah saling menjatuhkan. Hasad muncul saling menjelekkan. Coba urutannya. Rusak kehidupan mukmin. Nah inilah dasar diberikan oleh Allah fa in tabu. Taubat, ayo taubat kabeh. Wa aqamu shalah wa atu zakah fa khallu sabilahum fa ikhwanukum fid din. Masya Allah, ayat ini mirip. Bedanya di akhir dan satu surat. Taib. Dengan demikian tema sangat tepat. Seorang mukmin itu di dalam keadaan apapun harus selalu taubat. Taubat itu Pak, pintu kebaikan yang tidak ada lawannya. Apalagi at-taubatu minasyirik, dan temanya ini. Hadis umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Tayyib. Iqra. Naam. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-musannifu al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Amin. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin al-Musnadi. Tayyib. Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ja'far al-Musnadi adalah seorang yang masuk Islam di tangan kakeknya Imam Al-Bukhari. Beliau ini satu kampung dengan Imam Al-Bukhari. Makanya sangat hormat banget sama orang ini. Dan banyak sanad yang dia ambil dari beliau. Dan memang beliau adalah alim, faqih, dan mutamakkin di dalam ilmu hadis. Bahkan imamul hadisi fi al-Khurasan ala al-itlaq. Kenapa dikatakan al-Musnadi? Karena beliau itu selama mencari hadis enggak mau menerima riwayat yang maqati' wal marasil. Mursal itu enggak mau. Pokoknya nyambung. Bahkan kata Imam Al-Hakim An-Naisaburi mengatakan beliaulah orang yang pertama kali menyusun musnad tarajimus sahabah. Itu. Ini Abdullah Ibn Muhammad Al-Musnadi. Jadi enggak mau hadis yang putus-putus, mursal, hadis-hadis yang tidak nyambung kepada Rasulullah SAW. Abdullah Ibn Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi Al-Bukhari dia. Jadi dan menyampaikan sanad ini wajib. Karena al-isnadu minad din. Kata Imam siapa? Abdullah ibnu Mubarak. Al-isnadu minad din. Laula al-isnad laqala man sya'a ma sya'a.
Jadi kalau bukan karena sanad, orang akan bicara sesuka hatinya. Apa saja yang ingin omongkan, disandarkan kepada agama. Dan fakta antum lihat. Ketika mereka sudah tidak pakai sanad, tradisi budaya dinisbatkan kepada agama seenaknya. Iya. Coba bayangkan kiai-kiai kampung itu dengan mudah katanya tingkepan itu madhabnya Imam Syafi'i katanya. Sejak kapan Imam Syafi'i tingkepan? Tingkep, ngerti nggak tingkep? 7 bulanan itu. 7 bulanan, Jawanya tingkep, melenting sak kekep. Itu singkatan, sama dengan gedang digeget barmadang. Wedang ngawetno kadang, cengkir kencenge pikir. Itu bahasa Kiroto Boso. Itu coba bayangkan seenaknya mereka menisbatkan semua kebid'ahan yang mereka lakukan kepada agama. Laulal Islam. Tapi kalau kita sudah sanadnya dari mana yang nyambungkan amalan antum itu ke Rasulullah, nah baru kelepak-kelepak gitu. Makanya Muhammad ibnu Sirin, dulu kami di dalam masalah agama itu tidak pernah menanyakan tentang sanad. Setelah menyebar ahli bid'ah, menyebarkan berbagai macam hadis palsu, beliau mengatakan dengan tegas, Sammulana rijalakum. Sebutkan rijal-rijal yang membawa hadis kamu itu. Kalau kita temukan dari ahli sunnati, kita terima, kalau tidak kita tolak. Itu sanad. Fahimtum? Na'istum? Lama. Konsentrasi tetap. Wajib inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Qalb dulu. Au alqas sam'a wa huwa syahid. Ustaz Irfan, syahid yang penting. Anta syahid atau la? Anta syahid idza kana kacang mawjudan. Syahid ada. طيب تفضل. قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة. طيب. Abu Rawh ini laqab, ini kunyah. Namanya Al-Harami atau kadang dihilangkan alif lamnya Harami. Meskipun Al-Karmani salah di dalam menetapkan nama orang ini. Kata Al-Karmani, Al-Harami itu adalah nisbat, padahal nama. Yang kedua, dia memberi nama Nabit, padahal itu nama kakeknya. Jadi ada 2 kesalahan yang dilakukan oleh siapa? Al-Karmani, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kesalahan pertama, dia menisbatkan, dia menjadikan nama sebagai nisbat Al-Harami, padahal dia ini Basri. Al-Bas ini Basrah mansya'an, ya, tempat lahirnya, wa maskanan tempat tinggalnya, wa mamatan tempat matinya. Jadi enggak pernah tinggal di haram, sehingga itu bukan nisbat tetapi apa? Nama Harami atau Al-Harami. Sama juga ada orang namanya Makki. Ada enggak? Ada. Nama. Dia orang Jawa, tinggalnya di Pekalongan, Makki. Enggak pernah pergi ke Mekah juga, sampai hari ini belum, jangankan haji, umroh aja belum, namanya Makki. Nah, itu ya. Jadi nama bukan nisbat. Salah yang kedua, dia menamakan orang ini dengan nama Nabit, padahal Nabit itu kakeknya, ya. Kakek. Masya Allah, ya. Oleh karena itu, yang sahih namanya Abu Rawh adalah Haram ibnu Umarah, ya, ibnu Nabit, ya, apa namanya, Al-Basri. Lanjut. Haddatsana Syu'bah. Syu'bah adalah gurunya beliau,
yaitu Al-Harami. Dan Syu'bah ibnu Hajjaj Al-Khurasani sudah sering kita sampaikan namanya, keimamannya dan kepakarannya, dan rela miskin. Wallahi ya ikhwan, gak ada orang yang di sini lebih miskin daripada Syu'bah. Gak ada. Dia punya 2 baju. Ini ada yang punya 2 baju dok. Oh, seragam aja 8 nanti. Iya, 2 almari sahih. Hatta Syu'bah ini kalah sama dengan Pak Nursin. Kalah. Pak Nursin kalah. Kalah dengan Pak siapa di sini? Semua kalah. Dan rumahnya habis diambili satu persatu untuk beli kitab, kadang-kadang untuk pergi melancong mencari ilmu. Karena di situ kesaktian seseorang di dalam berilmu itu didapat. Bukan kesaktian apa? Apa? Kesaktian Pancasila. Ya, ilmu kebal. Gitu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan tagharrab 'anil awtani fi talabil ula fasafir fa fil asfari khamsu fawaid. Ada yang ingat 5 faedah itu? Hah? Iya. Ya. Tafriju hammin, waqtisabu wa ilmun wa sul, ilmun wa adabun wa suhbatu majid. Masya Allah. Antum gak akan pernah bisa nemeni berteman, bersanding dengan Syekh Utsaimin kalau antum gak pergi ke Qasim kan. Alhamdulillah saya kebetulan pergi ke Riyadh ketemu Syekh bin Bas. Kalau enggak, apalagi petentang-petenteng cuma di Lamongan sana, itu namanya pendekar Cooper. Ya, kata dalam tempurung, enggak ada dedikasi untuk melancong mencari ilmu itu. Makanya antum sekali-kali latih mencari ilmu jalan kaki. Pergi dari Transogi ke sini jalan kaki. Pergi itu dari Bungur sini jalan kaki. Itu coba. Itu. Kan bau nanti berasi adem. Bismillah. Kan mana Baqi ibnu Mikhlad al-Andalusi, yang ceritakan sering bagaimana dia jalan kaki dari Andalusia ke Baghdad untuk belajar kepada Imam Ahmad. Ternyata nyampe di sana dicekal Imam Ahmad. Jangankan ngajar, ketemu orang aja nggak boleh coba. Akhirnya dia minta pura-pura jadi pengemis untuk bisa mengambil hadis ke rumahnya. Masya Allah. Sampai sebegitu antum mencari ilmu. Hah? Enggak. Sehina itu antum demi ilmu. Enggak. Kalau demi duit, iya. Fadhal. Syu'bah. Nah, Waqid ibnu Muhammad, ibnu Zaid, ibnu Abdullah, ibnu Umar. Ini riwayat dari kakek, bapak, cucu, nyambung. Dan ini langka ya. Jadi cucu meriwayatkan dari bapaknya, bapaknya meriwayatkan dari kakeknya, kakek sampai siapa? Rasulullah. Ya. Ini Waqid ibnu Muhammad ibnu Zaid ibnu Umar, ini ibnu Abdullah ibnu Umar. Berarti ini adalah cucunya siapa? Abdullah ibnu Umar. Oh, makanya ayo langsung. Qal sami'tu abi yuhaddithu. Nah, sami'tu abi. Ayo langsung. Sami'tu abi yuhaddithu an Ibnu Umar. Nah, itu Masya Allah. Ayo lanjut.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baik. qala. Abdullah ibnu Umar yang sudah juga sering kita sampaikan, dia di antara minal muqsirina fil hadis. Ya. Nomor satu adalah Abu Hurairah, kedua Aisyah, ketiganya ini Abdullah ibnu Umar. Di antaranya juga Jabir ibnu Abdullah, di antaranya juga Anas ibnu Malik. Ini minal muqsirina fil hadis. Dan dia itu sangat ittiba terhadap sunnah Rasulullah sampai beliau berusaha kencing di tempat kencingnya Rasulullah, jalan di tempat jalannya Rasulullah. Dan ini ya nggak mungkin antum tiru. Hah? Oke, antum tiru. Mending umrah. Antum, ana akan kencing di tempat kencingnya Rasulullah. Ke Madinah antum. Tapi Masya Allah itulah beliau. Lanjut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatilan nas. Man alladhi amar? Siapa yang merintahkan? Allah. Allah. Wa mabniyun ala, ini naibul fa'il ya. Umirtu an uqatilan nas. Di sini al-muqatalah apakah maknanya itu al-qatl? La. Jadi jawazul muqatalah la yadullu ala jawazil qatli. Jadi tidak otomatis orang yang boleh kita perangi kita bunuh. Contoh aja orang yang melewati melewati apa? Salat. Apa kata Rasulullah? Falyuqatilhu fa in aba falyuqatilhu. Apa harus dibunuh? La. Al-muqatalah ala wazni al-mufa'alah la tadullu ala al-qatli. Al-qatlu syai'un wal muqatalatu syai'un akhar. Fahimtum? Baik, iqra'u kamilan. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Baik, masyaallah. Ini yang saya tegaskan sesuai dengan tema at-taubah minasyirki warruju'i ila at-tauhid. Hada babun 'azimun. Dan ini yang harus menjadi penekanan seorang da'i ketika dakwah. Ya, Ustaz ya. Mana Ustaz? Ngopi Ustaz. Antum. Namanya siapa antum? Ngantuk atau sedikit? Merem? Oh enggak. Cuman merenung ya berarti. Jadi di situ taubat yang hakiki, ar-ruju'i ila tauhid. Jadi kalau kita sekarang bicara masalah at-taubatu muhimmatun bal wajibatun, maka taubat yang nomor satu adalah at-taubat minasyirki war-ruju' ila tauhid. Ya. Yang ini merupakan satu perkara yang didakwahkan, yang ditekankan oleh para rasul, para nabi. Makanya ketika Allah memerintahkan Rasulullah, utama pertama fa in tabu ay at-taubatu minasyirki, makanya Imam Al-Bukhari menghadirkan ini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Ini syarat apa? Syarat taubat ini syirik. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu hatta yashhadu, syarat. Ini adalah syarat. Umirtu an uqatila an-nas wa jawabu syarat hatta yashhadu.
Jadi al-muqatalah tantahi, perang itu berhenti setelah mereka menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ma'nahu al-hakiki la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang disembah secara hak. Jangan antum cuman tidak ada Tuhan. Enggak cukup. Karena itu bertentangan dengan realitas. Iya tidak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Buktinya ada kok selain Tuhan. Selain Allah ada enggak? Mas saya tanya. Tuhan selain Allah ada enggak? Ada itu di Tuhan kan? Tapi bener enggak gitu loh. Ya. Banyak yang dipertuhankan selain Allah. Tetapi hak enggak. Makanya syahadat kita la ma'buda bihaqqin illallah. Dan ini adalah syahadatul ubudiyah. Syahadatul wahdaniyah. Syahadatul uluhiyah. Tidak yang lainnya. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa yuqimu shalah al-iqama, iqama bima'na ba iqamatu shalah al-mudawamatu wal tajallud. Masya Allah. Wal mudawamatu 'alaiha wat tajallud fi adaiha. Jadi istiqamah di dalam melaksanakan, sungguh serius semangat di dalam mengejarnya. Itu. Jadi contoh makna tajallud. Antum sekarang sudah azan. Segera ke masjid. Antum jangan malah segera ke parkiran motor. Segera. Itu namanya tajallud. Jadi makanya ikhwan, yang diutarakan oleh Allah di situ berayat tentang sholat itu enggak ada yang ada. Semua kaitannya dengan sholat iqamah. Ya, fa in tabu wa aqamu shalah. Itu kan gitu. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun shalah. Nah gitu, Pak. Al-iqamah maknanya al-mudawamatu 'alaiha wat tajallud fi adaiha. Mudawamah itu apa? Terus menerus di dalam menunaikan sholat itu, tak pernah ada istilah jeda. Makanya memerintahkan ke anak istri begitu, keluarga begitu. Pak Yanwar, ngantuk nggak? Alhamdulillah. Seragam antum beda sendiri hari ini. Makanya kalau ngantuk kelihatan antum. Ya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Amal salat itu wastabir 'alaiha. Nah, permasalahannya orang yang tidak sholat kafir tidak. Nah ini, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada ingkar wal juhud, kafir tidak? Ustaz Fauzi? Khilaf. Kata Imam Ahmad kafir. Berdasarkan firman Allah tadi ini, fa ikhwanukum fiddin. Berarti kalau enggak sholat, kalau enggak sholat, Ustaz Azam, laisa ikhwanukum fiddin. Nah, itu kan gitu logikanya. Dikuatkan al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad. Tapi Masya Allah ada dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Persoalan ini diturunkan oleh Al-Allamah Muhammad Anwar Al-Kashmiri di dalam Faidul Qadir fi Syarah Fathul Bari. Faidul Bari, maaf. Faidul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Wahai Ahmad, ini guru murid, murid guru. Wahai Ahmad,
Benar kamu mengatakan orang yang nggak sholat kafir. Naam. Masya Allah. Ini dialognya orang alim, dialognya orang kelas apa namanya? Kelas dewa. Oh, kelas dewa ini dia. Bukan debat kusir kayak antum ngalor ngidul nggak ada celuntrungnya itu ya. Kayak debat di sosmed itu ya. Imam Ahmad mengatakan na'am. Fa'idhan fama sabiluhu ilal Islam. Terus supaya Islam lagi gimana? Kata dia. Masya Allah. Pertanyaan. Supaya Islam lagi gimana? Fama sabiluhu ilal Islam. Ya yusalli. Hal tuqbalu salatul kafir? Sakata Imam Ahmad. Hal tuqbal salatul kafir? La tuqbal. Madama kafir, madama kafiran, kayf? Salatuhu wa zakatuhu wa sawmuhu ghairu maqbul. Alaysa kadhalika ikhwan? Sakata Imam Ahmad amama ustadhihi al-kabir. Nah. Dia enggak menghakimi, nanya. Ya Ahmad, anta taqul anna tarik as-salah kafir. Na'am. Na'am. Wa ma sabiluhu ila al-Islam? Gimana cara masuk Islamnya? Yusalli. Hal tuqbal salatul kafir? Saya kata, na'am. Madama kafiran lam tuqbal salatuhu wa zakatuhu wa sawmuhu lam tuqbal. Alaysa kadhalik? Fa idzan kama qala Ustaz Fauzi, hunaka khilafun bainal ulama. Jadi makanya tarikus shalah, saya mencoba untuk mengotak-atik, milah-milah, baca secara mendalam perselisihan di antara para ulama. Akhirnya kita terkesima dengan statement Imam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, kalau orang tersebut masih kadang-kadang sholat, maka dihukumi muslim dan nanti urusan diserahkan kepada Allah. Tapi kalau dia itu sholat, dia tidak sholat mutlak sama sekali, nggak pernah sholat, maka dia tidak bisa dikatakan muslim, walaupun malas. Kenapa? Mungkin nggak ada orang malas seumur hidup. Hah? Ya mungkin. Aduh, saya malas mas makan. Nggak pernah makan dari mulai bayi sampai mati. Gak mungkin ya ikhwan. Aduh, anak lagi malas masuk kerja. Dari sejak diterima rekrutmen sampai pensiun gak pernah masuk. Mungkin gak diterima alasan malasnya. Lam tuqbal hadhil a'dzar. Makanya sahih. Idza kana ya ar-rajul tarikan lis-sholati mutlaqan. Mutlak enggak pernah salat sama sekali. Fahuwa kafirun. Wa idza shalla ahyanan wa taraka ahyanan fahuwa muslim wa amruhu wa hisabuhu 'ala Allahi fil akhirah. Hakadha. Baik. Wa yuqimu shalah wa yutu zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Asamu dari kalimat isma. Al-ismah itu asal bahasanya itu Pak, orang jahit kirbah. Kirbah itu satu alat untuk apa itu namanya? Untuk wadahnya air terbuat dari kulit kambing. Kambing itu dipeloncotin, diambil terus nanti dipertahankan, mirip bentuknya seperti kambing gitu.
terus nanti ujung-ujung yang mungkin bocor dijahit. Itu namanya asmah. Jadi ya'sim berarti di sini menahan supaya tidak bocor. Makanya wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kalau antum betul-betul kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, bulat tekad iman antum kepada Allah, makanya hudiya ila siratim mustaqim. Dan begitu juga artinya darahnya, hartanya la tuhdar. Jadi hartanya, darahnya tidak dihalalkan. Illa bihaqqil Islam, ya qisas, gharamah, ya harus bayar. Wa hisabuhum 'ala Allah. Ya ikhwan, hadis ini dari Imam Waqid Ibnu Muhammad, ya, atau dari Syu'bah dari Waqid, adalah ahad yang masuk ke dalam tingkatan gharib. Bahkan yang paling tertinggi adalah aziz. Dan tingkatan hadis ahad itu ada berapa? 3. Yang pertama tertinggi apa? Masyhur. Bawahnya aziz. Bawahnya gharib. Di antara macam hadis ahad gharib, alhamdulillah, mutirna birahmatillah, Masya Allah. Insya Allah nyampe maghrib kajiannya, ya. Antum harus bergembira kalau ada hujan, Mas, Masya Allah. Kalau hujan itu, makanya saking gembiranya Rasulullah itu, burika ummati fi bukuriha, dia hujan-hujan. Karena wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dari ayat itu sebaiknya kalau hujan jangan pakai payung. Nah, itu antum manfaatkan, Masya Allah. Sehat. Percaya mana? Karena anda praktekkan sehat, Masya Allah. Antum pakai payung berarti menolak kok nggak ada yang lanjutin ini? Nolak barokah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Masya Allah. Taib. Dari hadis ini ada sebagian ulama yang yastaghrib, merasa aneh pensohihan Imam Al-Bukhari dan Muslim terhadap hadis ini. Masuk aneh. Karena ini itu didasarkan semua hadis yang dari Syu'bah, dari Waqid Ibnu Muhammad itu gharibun sanadnya. Dan yang kedua alasannya, kalau hadis ini sahih, harusnya Abdullah Ibnu Umar menegur bapaknya ketika mempermasalahkan perangnya Abu Bakar kepada orang yang tidak sholat dan zakat. Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakah. Umar, apakah engkau merangi orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Kalau hadis ini sahih dari Abdullah ibnu Umar, harusnya itu tidak terjadi pada ayahandanya. Ini ilah yang kedua. Tapi dibantah oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya. Bahwa pertama, itu tidak bisa menjadi alasan untuk mendhaifkan hadis ini. Satu, bisa saja ketika itu Abdullah ibnu Umar tidak hadir pada saat perdebatan bapaknya dengan Abu Bakar, atau lupa hadisnya. Makanya Imam Al-Hafidh mengatakan boleh jadi dan bisa saja seorang besar macam seperti ini lupa terhadap hadis tersebut.
Dan itu wakil. Itu. Sekelas Umar, itu pernah lupa, ya tidak bisa menghadirkan maksudnya ketika ada masalah. Tidak bisa menghadirkan hadis Rasulullah. Contoh, ayo. Fadhal Ustaz Fauzi. Contohnya, kasus Umar bin Khattab membatalkan pengiriman pasukan ke Syam karena ada ta'un awas. Dia mengatakan dengan ijtihad, nafirru minal qadar ilal qadar. Makanya setelah datang Abdurrahman bin Auf, saya dapatkan hadis Rasulullah ini pas. Tuh lihat, Masya Allah. Sekelas Umar. Makanya nggak ada orang yang Masya Allah pinter ngeduk langit itu. Masya Allah semua. Hatta Masya Allah ikhwan. Seperti Qatadah. Yang dikatakan oleh para ulama, Masya Allah, imamul fil hifdi. Imam mutlak fil hifd. Makanya digelari Amirul Mukminin, kenapa? Tidak terlewat dari hafalannya kecuali puluhan hadis. Imam. Tapi ada beberapa hadis yang lewat. Muhammad Abu Bakar, Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri begitu juga. Oleh karena itu, tidak bisa menjadi alasan untuk mendhaifkan hadis ini. Dan hadis ini bukan hanya sekedar diriwayatkan dari Ibnu Umar saja, bahkan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan menghadirkan lafaz sama. Hatta wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Baik. Sekarang kita ambil faedah. Ya. Pertama, bisa dicatat. Imam Nawawi menyimpulkan dari hadis ini bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja sementara dia meyakini wajibnya, hukumannya yuqtal, dibunuh. Wa alaihil jumhur, ini adalah jumhurul ulama. Tetapi hadirin sekalian, ini dibantah oleh ulama-ulama. Di antaranya dari Hanafiyah. Karena Hanafiyah itu jama' ta'zir. Orang yang enggak sholat itu yu'azzar. Ya, bisa dipenjara, tergantung kalau apa bedanya al-hadd wa ta'zir. Kalau al-hadd itu mengembalikannya semua kepada nas agama, nas syariah, kembali kepada Allah. Sementara ta'zir yurja' ilal qadi, dikembalikan kepada qadi. Mau didenda, mau dipenjara, mau dibuang, itu terserah qadi. Itu ta'zir. Kenapa? Karena alasannya tadi, al-qatlu laisal muqatalah. Al-muqatalatu la tadullu wa la tujawwiz 'ala al-qatli. Makanya di sini lemahnya pendapat Imam An-Nawawi, ya. Dan juga Imam Nawawi menegaskan wajibnya memerangi orang yang tidak bayar zakat. Makanya orang yang nggak bayar zakat itu bisa diambil secara paksa. Makanya dari sini Pak, ikhlas di dalam pemberian itu tidak menjadi tanda boleh tidak boleh, begitu juga nggak ikhlas. Makanya intinya kaidah antum harus pegang, ya. Ini kaidah Masya Allah di dalam transaksi harta. Yang kemarin dipersoalkan Ustaz Fauzi di Musker. Boleh nggak mengambil HP yang disita untuk sedekah barang bekas? Gimana Ustaz Fauzi? Ini masalahnya kaidah fiqhiyah, la yahillu malu ahadin li ahadin illa bisababin syar'iyyin.
Itu. Ada nggak sebab syar'inya? Kalau sekarang tidak ada sebab syar'i, meskipun ikhlas, ridho birridho, nggak halal. Contoh, opah pelacuran, opah perdukunan. Iya nggak? Iya nggak? Masya Allah, pelacur itu bahkan orang Arab, jazakumullah khair. Oh, Masya Allah. Iya. Oh, tuh keren, keren nggak? Dukun, Masya Allah, ketika ngasih itu, Masya Allah, terima kasih Mbah, Masya Allah, dagangan saya laris Mbah, kasih uang segebok, ikhlas, bahkan nggak nengok lagi. Nyuap juga begitu, ikhlas nggak? Ikhlas. Tapi sebabnya tidak syar'i, nggak halal. Sebaliknya kalau dipaksa, meskipun dia nggak rela, tapi halal. Kenapa? Nah ini. Dipaksa untuk apa? Membayar hutang kepada kliennya. Karena apa? Karena dia bangkrut. Nah, ini gitu. Begitu juga imam pemerintah bisa memaksa muzaki yang tidak zakat. Diambil paksa. Daripada kamu nanti celaka di akhirat. Itu makanya ada orang-orang yang nggak bayar zakat itu lewat di depan Rasulullah di mahsyar, ya Rasulullah, aghisni. Ya, dia dikalungi tambangnya unta. Ya, ada yang dikalungi tambangnya kambing, ada yang dikalungi tambangnya sapi. Apa kata Rasulullah? Saya tidak bisa membantu apa-apa kalian. Sudah saya sampaikan. Tuh, makanya zakat itu ditunaikan. Itu. Ya, Pak Mul, bayar zakat. Itu. Terus kemudian yang kedua, orang yang menampakkan secara zahir Islam dan melakukan rukun-rukunnya, maka wajib menahan diri untuk tidak memerangi, mengganggu harta dan darahnya. Tidak boleh. Fakhallu sabilahum. Dari situ nomor 4, diterimanya taubatnya zindik. Zindik itu siapa? Orang itu ya mudil, mubtadi' mudil tidak bisa dijuluki zindik kalau dia tidak sampai pada tingkatan kufur tapi disembunyikan menampakkan Islam. Jadi munafik yang menyesatkan itu ya, itu namanya zindik. Ya. Nah, di sini ada khilafiyah di antara para ulama, ada yang diterima tobatnya secara mutlak, ada yang membedakan kalau da'i tidak, kalau awamnya diterima. Ada yang mengatakan kalau sekarang tobatnya berkali-kali, yang kedua, ketiga, keempatnya udah nggak diterima, nggak dipercaya lagi. Jadi orang-orang yang seperti ini tokoh, zindik, sesat, menyesatkan pendusta agama yang dikatakan oleh Rasulullah salasuna dajjalun, maka sulit untuk apa diterima taubatnya. So, ya. Terus kemudian ini juga menjadi dalil kita di dalam bisarair. Nggak bisa kita tafsiri, wah muka-muka pelit ini. Dari mana antum? Muka pelit, antum transaksi juga mbak pernah ketemu baru sekali, langsung ditafsiri muka. Ini muka-muka kayaknya penipu ini. Dari mana, Masya Allah? Diintip. Wah ini muka-muka ngutang nggak balik. Wah ini muka-muka suka mitnah orang. Ini muka-muka suka chatting sama janda. Ini muka-muka, enggak boleh mas. Muka dari mana? Nah kalau muka ngantuan ketahuan nih ya. Karena apa? Karena kelihatan secara zahir. Mana muka ngantuan? Dalil ala anna al-i'tiqad al-jazim kafin fin najah. Ini juga nomor 5 menjadi dalil bahwa i'tiqad jazim
itu cukup untuk menyelamatkan seseorang. Berbeda dengan Mu'tazilah, awwal wajibin 'alal mukallaf an-nadhar. Mikir dulu baru beriman. Mikir terus nggak beriman. Nah itu. An-nadhar, nah kalau nanti nadhar ada ad-daruri, ada yang ini, aduh, ini ikuti filsafat nggak ada habisnya, Mas. Ya. Yang nomor 6, syarat untuk diterimanya syahadat sehingga memasukkan dia ke Islam adalah at-talaffuz bisyahadah. Enggak cukup di hati, harus dilafadzkan. Asyhadu alla hatta yashhadu. Harus dilafadzkan. Itu. Yang ketujuh, tidak boleh mengkafirkan seorang ahlus syahadah min ahlil bid'ah. Jadi enggak boleh kita mengkafirkan ahlus syahadah min ahlil bid'ah. Ahli bid'ah muslim. Itu enggak boleh kita kecuali dia melakukan sesuatu yang menunjukkan kekufuran nyata seperti Al-Hallaj, seperti Ibnu Arabi, seperti Jahmi, ya Jahm bin Safwan, itu semua wadih. Dan yang kedelapan, dalilun ala qubulil a'malil zahirah wal hukmi bima yaqtadihi zahir. Wajib kita menerima amal secara zahir, ya, atau konsekuensi secara indikator luarnya. Itu loh Mas, ya, ma yaqtadihi. 9, dalilun ala anna hukman nabi wal a'imma ba'du innama kana ala zahir wal hisabu ala sarairi ilallah. Hatta Nabi pun menghukumi itu didasarkan atas apa? Tampak yang zahir. Adapun as-sarair kita serahkan kepada Allah. Dan di sini, Masya Allah, imam itu, al-khulafa, itu statusnya di atas mujtahid, di bawah musyarri'. Makanya tengah-tengah. Khulafaur Rasyidun terutama, makanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Makanya ikhwan, kenapa kita terima tarawihnya Umar bin Khattab? Kenapa kita terima azan keduanya Utsman bin Affan? Karena alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Karena putusan mereka itu di atas ijtihad, di bawahnya tasyri'. Tuh ya, Masya Allah. Terus 11, hadal hadis mubayyin wa mubayyanun wa muqayyadun lima ja'a min al-ahadis mutlaqa minha ma ja'a fi hadis Umar, ya, dan munadharahnya dengan Abu Bakar. Ya, dan juga hadis ini dikecualikan dari yang bayar jizyah. Karena qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin. Dan kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam ta'liqnya Sahih Bukhari mengatakan termasuk orang-orang musyrik. Bukan hanya ahlul kitab. Termasuk orang musyrik kalau dia bayar jizyah dikecualikan dari perang. Maksudnya nggak boleh diperangi. Dalilnya karena pernah musyrikun yaitu Majus hajar ditarik pajak kemudian dia aman dari pedang kaum muslimin. Nomor 11, fi anna man ata bi syahadatin wa qama shalah wa ata zakah wa in kana li yu'akhad li kauni ma'suman lakinnahu yu'akhad bi haqqin min huquqil Islam. Artinya orang yang sudah bersyahadat, menegakkan salat, membayar zakat meskipun maksum, tapi hak-hak Islam seperti qisas, seperti rajam ketika zakat termasuk, ya. Kalau dia enggak zakat diambil. Illa bi haqqil Islam. Dan yang 12, wajib memerangi orang-orang kafir bila kaum muslimin mampu. Wallahu a'lam. Silakan, mungkin kita buka tanya jawab untuk membangunkan dari peraduan orang-orang yang sedang mendapatkan ilham. Silakan. Ya. Syukran Ustaz atas kesempatannya. Ya. Tadi orang kafir
dikatakan sudah tidak boleh diperangi lagi kalau bayar jizyah. Nah, masalah sekarang nggak ada jizyah. Kan tapi banyak orang-orang non-muslim dia berdamai dengan kami, dengan kita sebagai kaum muslimin. Apakah ini juga masuk gitu ya? Jadi demikian. Wallahu a'lam. Ya, perlu diketahui bahwa al-kuffaru yang qasimuna ala arba'ati aqsam. Orang kafir itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada al-kafirul harbi, orang kafir yang diperangi. Ada al-kafirul musta'man, ya. Ada al-kafirul mu'ahad, ada kafir dhimmi. Selain harbi, berdamai. Itu. Musta'man yang sedang mencari suaka, keamanan, wajib dilindungi. Al-mu'ahad mengikat perjanjian damai sesaat waktu, bahkan Rasulullah mengatakan man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak menemukan baunya surga. Masya Allah. Tuh, makanya antum jangan kopar kafir terus kemudian antum muamalah. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk memperbaiki mereka apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Itu. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan kebaikan itu dijelaskan oleh para ulama, Masya Allah. Baik. Boleh? Ada lagi? Nah, ya. Mas Anto. Ya, yang bertanya saya. Makanya kebaikan kaum muslimin terhadap orang kafir antum lihat pada zaman Madinah. Pada saat perang aja Masya Allah Pak. Enggak boleh membunuh wanita, syuyukh, anak-anak. Bandingkan dengan Yahudi, la'natullahi alaihim, yang sekarang di Palestina. Membabi buta. Tidak membedakan antara al-muharib, muqatil, sama orang biasa. Itu ya. Allah, silakan. Bismillah. Barakallahu fikum Ustaz. Maaf Ustaz, mengenai pengambilan hak orang yang dikafirkan dan sebagainya, pengambilan hak zakat dan sebagainya, itu semuanya kembali kepada waliul amr saja. Jadi bukan organisasi tertentu atau yayasan tertentu, dia bisa seenaknya untuk memutuskan bahwa seorang dihakimi untuk dibunuh dan sebagainya, atau diambil zakatnya dengan paksa dan sebagainya. Itu semuanya berdasarkan walil amr. Terus kemudian di kita ini kan di sebagian organisasi itu mereka menetapkan zakat dan mereka itu mengambil dengan paksa. Organisasi-organisasi mungkin yang kita sudah ketahui bersama gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya ikhwan, perlu diketahui bahwa pemerintah al-imamah itu diletakkan mawdu'atun, ya. Kata Imam al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, al-imamatu mawdu'atun fid din li siyasatin nas, ya, wa hifdzid din, untuk mengatur kemaslahatan manusia dan menjaga agama. Ya. Makanya amanah yang diberikan kepada penguasa itu ada 2. Amanah di dalam kekuasaan dan amanah di dalam kekayaan. Ya. Makanya Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah. Ya. Yang ditanyakan Pak siapa tadi? Pak tentang membunuh orang kafir yang
ini orang kafir yang di luar tadi, yang ketiga tadi, kafir harbi dan sebagainya, itu hanya penguasa yang berhak memutuskannya. Jadi bukan setiap orang atau yayasan, organisasi, instansi dan sebagainya nggak bisa. Baik, kita rujukkan antum coba lihat di dalam surat An-Nisa ayat 58 sama 59. Dua ayat ini, satu untuk pemimpin, yang satunya untuk rakyat. Rakyat itu dari bahasa Arab ra'iyah, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmah, semua bahasa Arab itu dulu. Karena pemimpin-pemimpin kita dulu kental bahasa Arabnya. Itu makanya DPR, Dewan Perwakilan, semua rakyat. Bahasa Arab itu ad-Diwan Perwakilan, wal-Wakalah, ra'iyah. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu diganti demokrasi sekarang. Ya, istilah demokrasi itu bukan masyurah. Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Amanah ada dua, amanah kekuasaan, amanah kekayaan. Kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Siyasatus Syar'iyyah. Kalau antum ingin jadi pemimpin yang top, baca kitab itu sebelum nyalon. Jadi sebelum antum nyalek, baca kitab itu sampai khatam. Bahkan Masya Allah Pak, ini kitab dibaca oleh Al-Amir Abdul Aziz, ya bapaknya ya, Salman itu, di dalam majelis kerajaannya setiap seminggu sekali. Masya Allah. Amanah itu ada dua, amanah kekayaan, amanah kekuasaan. Dan itu di tangan pemimpin semua, Pak Anto ini. Siapa? Rinto. Antu addul amanati ila ahliya wa idha hakamtum. Nah ini tadi perkara termasuk juga menghukum orang, mengambil paksa harta, nggak bayar zakat, ya, memenjara semua, nggak bisa ormas segede apapun. Meskipun ormas itu lahir sebelum lahirnya Indonesia. Contoh Muhammadiyah. Itu lahir sebelum lahirnya Indonesia. Indonesia lahir tahun berapa? 1900? Nggak beres. Ya Allah, udah pulang aja Pak. Pak Mul, ini tolong didamprat semua nih Pak. Masa hari lahirnya Indonesia nggak ngerti? Kapan? Ayo. Hah? Aduh. Pak Mul silahkan bicara. Kasih mic Pak Mul. Indonesia lahir tahun berapa? 17 Agustus 1945. Alasannya? Oke. Karena fas'alu ahla dzikri. Ya, wa ahlu al-tarikh. Pertanyaan berikutnya, siapa yang pertama kali mencetuskan Indonesia? Ayo, 100.000. Anak keluarin deh, biar percaya loh. Ada di dalam ini buletin di sebuah jurnal di Jerman itu dari Adolf Bastian kalau tidak salah, itu ada namanya ditulis di situ Indos dan Nesos. Jadi artinya negara dengan berbagai macam bentuk pulau. Enggak, kita bicara dengan orang Indonesia. Yang pertama kali menggulirkan istilah Indonesia siapa? Awalnya Malinesia. Karena Mali itu dari kalimat apa? Pulau. Banyaknya pulau. Ternyata akhirnya jatuh kepada banyaknya Indo, etnis, suku Indo.
Tuh, yang pertama kali HUS Cokro Aminoto, gitu Pak, coba. Itu yang pertama kali membuat nama Indonesia. Lulusan ahli politik doktor pertama kali di Indonesia siapa? Ayo, pertama kali yang mendapatkan gelar doktor jurusan politik Indonesia siapa? Masya Allah. No, Dieler Nur. Ya, siapa namanya? Diliar Nur itu orang Minangkabau itu. Itu Menangkarbau aslinya Minangkabau. Karena orang Sumatera itu tidak bisa ngomong R. Kerbau jadi kabau. Jadi Minangkabau. Ini kan gitu. Makanya samudra pasir jadi samudra pasai. Karena nggak bisa ngomong R. Samudra pasai. Minangkabau. Yang jelas R-nya cuma 2, rendang sama rupiah. Wah, itu jelas R-nya ya. Insya Allah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, maka tuntutan utama pertama seorang penguasa adalah keadilan. Makanya pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang punya jargon keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Nah, baru rakyat, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Itu kewajiban rakyat. Itu taat, jangan ngeyel. Sama pemimpin jangan ngeyel. Pak Mul, setuju nggak? Ini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum, bila terjadi perselisihan antara pemimpin dengan rakyat fi syai'in, dalam apapun halnya, farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan akhir Allah apa katakan? Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, ay ma'alan. Itu pokoknya cara yang paling terbaik, enggak ada cara yang paling baik lagi. Adalah apa? Farudduhu ilallahi war rasul. Terakhir. Pertanyaannya Mas Santo susah banget. Ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Ya. Apa hukumnya mengatakan kalau bukan karena anak atau untung ada anak, kalau enggak, nah dulu anak dengar termasuk syirik, apa benar Ustaz? Ya, ini menafikan, bisa menjadi pintu syirik, menafikan tawakal. Makanya kita dilarang, jangankan begitu ya, kita mengatakan lau sya'allahu wa syi'tu, itu aja haram, nggak boleh. Kalau bukan karena kehendak Allah, dan yang benar adalah lau sya'allahu thumma syi'tu, masya'allahu wa thumma syi'tu, Masya Allah thumma sya'a fulan. Itu. Makanya ikhwan, Masya Allah ya. Kenapa ahli surga yang pertama kali masuk surga tanpa hisab itu, di antaranya kenapa mereka itu? Innahum la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa itu Masya Allah? Artinya banyak orang yang masuk neraka, tidak masuk surga karena hal-hal yang seperti ini. Ya, makanya jangan meremehkan. Wah ini, dan sombong orang seperti itu. Wah, kalau bukan karena saya ini, pada nggak becus di sini. Wah, sombong. Makanya definisi sombong apa? Batarul haq wa ghamdun nas. Meremehkan orang. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Ada 1, 2. Nih, Masya Allah. Tumben Pak Kurnia yang ditanya. Masya Allah.
seumur hidup. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, antum ini dulu ya. Izin bertanya Ustaz, perbedaan antara jizyah dengan pajak jika dinisbatkan dengan pajak yang ada sekarang ini Ustaz. Al-jizyah itu la tu'khad illa minal kuffar. Gak boleh jizyah itu diterapkan kepada kaum muslim, haram. Karena tadi itu syarat wa jawabu syarat hatta yu'tul jizyata. Ini jawabu syarat. Wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasul wa la yadinuna hatta jawabu syarat. Makanya di sini haram pajak, maksudnya al-jizyah, pajak itu diberikan kepada ini, diambil dari kaum muslimin. Nah di sini apa tadi? Nanti ngomong jizyah. Kalau sekarang bukan pajak, sekarang itu namanya apa? Apa? Iya, istilahnya apa? 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 Bukan, kalau itu al-maqs, ad-dharibah. Ad-dharibah itu beda dengan apa? Al-jizyah. Bea cukai. Nah, soal masalah ad-dharibah, bea cukai atau macam-macam itu ada yang haram, ada yang halal. Yang halal contohnya adalah pajak-pajak perusahaan besar. Itu harus mereka ikut berperan membantu pemerintah. Terus kemudian bea cukai barang-barang masuk. Pernah di zaman Umar bin Khattab itu diterapkan barang-barang masuk yang Yaman, Afrika, Afrika, Yaman. Diterapkan. Itu ya. Dan itu dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah tarikhnya. Nah kalau sekarang pajak bumi bangunan, pajak PPN, pajak PPH, pajak apa lagi? Ini haram, nggak boleh. Ya, karena apa? Karena ini zulm. Ya, nggak boleh. Jadi rakyat ditarik, hal-hal apalagi disamakan. Yang kaya, yang miskin. Nah, tuh. Makanya di sini pajak ada yang halal, ada yang haram. Tuh, ya. Terus apa lagi? Nah, pajak motor kendaraan itu mubah lah. Karena antum menggunakan jalan, jalannya rusak. Ya ikut serta kontribusi untuk memperbaiki jalan, ya kan? Supaya antum bisa lewat jalan lancar. Tapi kalau PBB itu antum bayar dasarnya apa? Ya, antum dibangunin rumah? Enggak. Tanah antum beli separuh-separuh? Enggak, sendiri. Bahkan ketika jual beli pajaknya Masya Allah ya. Itu. Ini jual beli dipajekin, nanti ketika sudah dibeli pajak terus. Tapi ini masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka isma' wa ati. Dengar dan taati. No, Masya Allah. Udah kasih penangkal petir oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi sikap kita apa? Isma' wa ati. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Masya Allah. Itu zamannya. Terus apalagi tapera. Wah itu parah lagi. Karena kaya miskin ditarikin semua. Ya. Itu makanya di sini kembali lagi perlu diadakan seminar tuntas. Ya, oleh para fuqaha, para ahli ad-dharibah wal apa? Oh, maksudnya dharibah dan apa tadi? Jizyah enggak ada. Al-jizyah itu bukan ad-dharibah. Ya.
Ada lagi? Ya, terakhir. Masya Allah. Pertanyaannya jangan sulit-sulit, Pak. Ya, silakan. Bismillah. Tadi sebetulnya mau nanyakan tentang tapera juga, Ustaz, tapi sudah dijawab. Ya. Tentang katanya ada yang Iya, melesetkan. sebetulnya gini ya, saya akan PBB itu boleh kalau rumahnya itu umpamanya dibikin di atas yang 5 miliar. Yang di bawah 5 miliar nggak kena, atau mungkin di bawah 2 miliar lah. Itu bagus, Masya Allah. Terus PPN itu pajak penambahan nilai itu biasanya apa? Dijual beli itu ya? Hah? PPN. Kalau PPH penghasilan. Kerja-kerja sendiri gitu keluar keringat. Itu apa di sini urusannya? Orang kerja. Saya juga kalau sekarang ngangkat sendiri, urusan sama perusahaan, urusan sendiri, nggak ada kaitannya dengan pemerintah. Itu PPN. Atau siapa lagi? PPH, PBB. Itu. Makanya ini harus didudukkan, udah mungkin dibatasi. Betul kata peneliti KPK itu, kalau tidak ada korupsi, orang Indonesia itu bisa dapat jatah 20 juta per bulan. Oh, Masya Allah. Ini diminimalisir korupsi, nguapnya uang, terus apa lagi? Bocor-bocor di anggaran itu baru sahih. Itu, Masya Allah. Dan sekarang hampir di seluruh negeri Islam, ya. Di Saudi juga sudah mulai ada di PPN, ada, PPH juga ada. Itu, ya intinya ini butuh dialog intens dengan para pakar. Pemerintah minta petunjuk kepada para pakar, mana sekarang ini pajak-pajak yang sekarang ini halal dan barokah, tidak membebani negara dan rakyat, mana yang sekarang membebani negara dan rakyat. Itu yang bagus itu, yang digedein itu pajak rokok. Itu bagus. Makanya di Eropa itu rata-rata rokok itu satu bungkus itu di mana? Di Jerman itu ketika saya ke sana tahun 2004 itu satu bungkus itu $70. Satu dolarnya 15.000 ketika. Coba kaliin berapa? 70 kali 15. Hah? Berapa? Bisa ngitung nggak, Pak? Hah? Berapa? Hah? 1 juta? Nah itu baru sahih. Nah di sini kadang rokok aja bisa ini beli satu iya, ngeteng coba. Itu. Dan anak kecil itu sudah dilatih oleh bapaknya ngerokok dari mulai sejak kecil. Makanya ada namanya baby smoker. Karena sejak bayi digendong bapaknya sedang itu namanya baby smoker. Jadi sejak kecil dia sudah ngerokok bersama bapaknya. Nah ini harus dipajaki tinggi. Supaya apa? Supaya berhenti itu. Terus kemudian, kenapa Pak? Di negara-negara Eropa itu cukup ketat rokok. Ketat sekali. Saya ke China saja, itu Masya Allah, nggak sembarangan orang bisa ngerokok di tempat-tempat yang sudah dilarang itu. Oh, ngeri kalau ngelanggar. Operasi alkohol aja 10.000 yuan ketika anak ke sono itu di Beijing itu. Di sana ketika di kereta di ini ngerokok itu dendanya Masya Allah. Karena pemerintah di sana gini Pak, dia hitung-hitung antara pemasukan dari cukai rokok dengan beban negara untuk membiayai kesehatan orang-orang yang dampak merokok lebih gede. Nggak mau. Lebih gede. Jantung, kanker itu biayanya lebih besar daripada hasil cukai rokok. Makanya di stop. Nah di sini nggak ada urusan. Lu bengek terserah.
Yang penting rokok, kan gitu. Makanya aman. Dan negara paling ramah rokok itu Indonesia, paling ramah. Karena apa? Anginnya bagus, udaranya Masya Allah sepoi-sepoi basah, dimanapun Masya Allah boleh ngerokok, yang menghalalkan pun yang membolehkan dari semua arah penjuru mata angin, ya, yang kiai, yang ustadz, yang apa Habib, yang siapa lagi? Oh semua Masya Allah dari semua penjuru mata angin membolehkan. Dan berusaha kayak apapun mengharamkan rokok di Indonesia itu gagal. Makanya ketika di Bahsul Masail MUI, Majelis Ulama Indonesia di Padang Panjang memutuskan rokok haram nyampe Jakarta masuk angin jadi makruh. Wah itu masuk angin. Wah coba sampai Surabaya halal. Nyampe Papua thayyibah. Kan gitu. Habis. Gitu. Udah, nggak ada lagi. Ya Ustaz, boleh? Tapera. Udah, tapera aja. Ya itu urusan orang-orang besar, itu urusan para mereka yang duduk di Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa. Terus kemudian mereka-mereka yang sekarang ini memangku jabatan, pihak berwajib berwenang, ini ngumpul diputuskan. Ya, seimbang dasarnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baru diketok bahwa ternyata tapera itu banyak maslahatnya. Oke, banyak mandorotnya. Stop kan gitu. Itu bukan urusan saya. Salah yang ditanya anak. Ya, demikian. Mudah-mudahan antum semua diberkahi Allah dan besok lain kali kajian lebih, Masya Allah, semangat. Ba'dal ini liburan menyegarkan waktu, pikiran, hati di tempat-tempat yang sudah antum rencanakan. Ada yang di sungai, ada yang di gunung, ada yang di pinggir laut, ada yang di pematang sawah, ada yang di gubuk, ada yang di udang gubuk, ada yang macam-macam. Pokoknya semua mohon tetap menjaga nama baik IHBS. Apalagi bawa seragam IHBS ternyata naik motor nggak pakai helm. Gue citak dari belakang loh. Ya, jaga tuh ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Ya, ada informasi yang kami sampaikan kepada seluruh pegawai. Dimohon seluruhnya bisa melaksanakan salat asar